Selamat datang di channel Dapur Mama Aura. Hari ini kita akan memasak berbahan usus halus sapi. Mama Aura akan memasak gulai tambusu atau gulai usus sapi. Yuk kita cek saja cara pembuatannya. Ini siapkan saja satu buah wortel ukuran kecil. Ini akan kita parut ya. Kita akan parut sampai habis. Setelah kita selesai memarut wortel, kita akan memasukkan 10 butir telur utuh ya teman-teman. Pastikan gunakan telur yang masih segar seperti ini. Putih telur dan kuning telurnya terpisah dan masih dalam keadaan tidak hancur. Ini akan kita gunakan untuk isian usus halus sapi kita. Rasanya pasti enak dan bikin nagih. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kita masukkan penyedap rasa secukupnya jika suka. Lalu kita kocok sampai semua bahan merata. Nah, biar isian usus sapi kita enak, tambahkan juga ini lada hitam bubuk ya, secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai merata. Nah, ini dia usus sapi halus yang telah dibersihkan. Dan ini usus halusnya yang masih fresh ya. Jangan gunakan usus halus yang pernah dimasukkan ke dalam freezer atau pernah dibekukan, karena nanti akan mudah robek ya. Nah, ini kita gunakan benang untuk mengikat ujung dari usus sapi supaya nanti saat kita masukkan isian telur tidak keluar ya. Ini kita ikat ujungnya dengan menggunakan benang halus. Nah, ini dia telur yang tadi kita kocok, dan ini usus yang siap kita masukin telur. Nah, ini gunakan peralatannya. Nah, kita cari pangkal yang belum kita ikat tadi. Nah, kita cari dulu mana bagian yang belum diikat. Nah, ini kemudian kita isi ya. Kita habiskan seluruh kocokan telur tadi ke dalam usus halus sapi. Nah, ini agak macet ya. Ini Mama Aura tusuk-tusuk pakai lidi nih supaya masuk semuanya. Nah, sampai semuanya masuk, kita habiskan isian telurnya. Habis ini kita akan ikat kembali ya teman-teman, yang bagian yang masih terbuka ini dengan tali benang. Nah, ini kita ikat kembali dan usahakan ngikatnya benar-benar rapat supaya tidak keluar nanti isian telurnya. Nah, ini siap untuk kita proses ke tahap selanjutnya. Nah, ini kita siapkan air yang telah mendidih. Kita didihkan air. Lalu kita masukkan usus sapi yang telah kita isi telur tadi. Kita masak lebih kurang
30 sampai 45 menit sampai matang ya. Nah, ini setelah matang dan telurnya udah mengembang, ususnya udah mengembang, saatnya kita matikan kompor. Habis ini kita dinginkan dan kita potong-potong sebelum kita masak ke proses selanjutnya. Selanjutnya siapkan bawang merah 10 siung, 7 siung bawang putih, lalu 1 jempol jahe dan 1 jari kunyit. Siapkan 1 sendok teh adas manis, kemudian setengah sendok teh jintan, 5 butir kapulaga, 7 butir kemiri, pala 1 biji, cengkeh 4 biji, dan 2 sendok makan ketumbar bubuk. Siapkan juga 1 sendok teh lada hitam bubuk. Ini nanti kita ambil 1 sendok teh. 1 jempol lengkuas geprek, 2 batang serai yang telah digeprek, 1 jari kayu manis, dan 4 lembar daun salam. 2 sendok teh garam dan penyedap rasa secukupnya jika suka. Ini bumbu yang telah kita haluskan, dan siapkan juga 1 sendok teh cabai giling. Siapkan minyak goreng secukupnya dan biarkan sampai panas. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh cabai giling. Kita tumis sampai keluar warna merahnya. Kita masak ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Kita tumis sampai bumbunya benar-benar matang. Masukkan serai dan lainnya. Kita aduk-aduk sampai bumbunya benar-benar matang dan harum. Habis ini kita masukin santan murni. Ini santannya sekitar 200 gram ya, santan kental tanpa air. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian habis ini baru kita masukin ini nih, usus halus sapi yang telah kita rebus tadi dan telah dipotong-potong biar enak nanti kita menikmatinya. Kita aduk-aduk sampai merata biar bumbunya meresap dan rasanya enak. Habis ini kita tambahkan penyedap rasa dan garam tadi yang telah kita siapkan. Kita aduk-aduk kembali sampai bumbunya meresap. Masukin 1 iris asam kandis kering. Kita aduk-aduk kembali. Tadi kelupaan ya memperlihatkan asam kandisnya. Jika tidak punya asam kandis boleh diganti dengan asam jawa. Nah, jika bumbu benar-benar sudah meresap, baru kita tambahkan air sebanyak 1 liter. Kemudian kita masukkan 3 butir atau 3 buah bunga lawang. Kita aduk-aduk. Maaf tadi lupa ya memperlihatkan bunga lawangnya. Cek saja di link deskripsi teman-teman untuk resep lengkapnya. Nah, ini gulai tambusu kita hampir matang, dan pastikan teman-teman memasaknya sampai benar-benar matang dan kuahnya matang. Paling tidak airnya itu telah berkurang 3/4 ya.
Sebab kalau airnya masih kurang dalam mendidih, maka gulai tambusu kita rasanya kurang enak. Ini pas sekali buat masakan harian kita ataupun ide untuk berjualan di warung nasinya. Kita matikan kompornya dan siap di plating. Nah, ini kita tata saja di dalam mangkok untuk kita makan sekeluarga ya. Demikian ya teman-teman, video Mama Aura pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagi yang udah, jangan lupa tongkrongin terus channel Dapur Mama Aura untuk update masakan terbaru Mama Aura. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.